Pemirsa, jelang sidang kedua kasus jualan narkoba di Rutan Salemba, Jakarta Pusat yang akan dijalani Amar Zoni pada 6 November 2025, Amar yang minta didatangkan langsung saat sidang nanti, dikabarkan justru tengah mengeluhkan kondisi kesehatan yang menurun drastis di Lapas Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Sebagai tahanan beresiko tinggi setelah terseret kasus narkoba berulang, kondisi kaki Amar di sana dikabarkan sudah mulai terasa kebas. Kondisi mantan suami Irish Bella itu membuat Camelia, kekasih Amar, khawatir. Tak hanya faktor kesehatan, namun psikis yang jelas terguncang. Itu kayaknya Bang Amar tuh kayak udah mulai kebas kakinya atau apa, karena dia bilang susah gerakan. Tak hanya faktor kesehatan, namun psikis yang jelas terguncang. Kondisi batin Amar juga tak menentu, terlebih belum ada pihak keluarga dan sang kekasih belum datang menjenguk Amar. Bahkan Raffi Ahmad yang digadang-gadang akan jenguk Amar juga tak kunjung datang. Benarkah? Insya Allah hari mungkin besok atau lusa. Maksudnya mensupport secara kemanusiaan aja. Dan saya juga memang ada jadwal kunjungan bersama Pak Menteri IMIPAS kalian sama Pak Agus. Jadi kebetulan ke sana. Diwawancarain dia kayak cuma bentuk support, dan kebetulan mungkin dia ada tugas sama Pak Menteri ke sana. Kalau emang ada waktu buat ngejenguk Bang Amar, ya aku support. Kan Raffi ngomong gitu, bukan si Raffinya ucuk-ucuk ngomong iya gue akan bantuin Amar buat ngebebasin. Nggak ada kayak gitu. Bisa jadi Amar saat ini tengah merana, mengingat sebelumnya saat di penjara di Lapas Salemba, kekasihnya Camelia rutin menjenguk. Bahkan setiap harinya wanita yang berprofesi sebagai dokter gigi itu menyiapkan kebutuhan Amar dan dikabarkan memberi uang saku sebesar 200 hingga 500 ribu rupiah, bahkan hingga 1 juta per hari hanya untuk kebutuhan Amar selama di penjara. Paling dikit banget kalau nggak bawa apa-apa 500 ribu. Paling banyak, paling ini ya 1 juta sampai 1.500.000 itu per kunjungan. Lantas, apa komentar Camelia terkait kekasihnya yang kini tengah sakit namun dirinya tak bisa berbuat banyak? Apakah masih ada harapan Amar akan dipindahkan lapas? Gimana caranya biar Bang Amar tuh sementara dipindahin ke sini, nanti sampai sidang selesai ya terserah. Kalau emang keputusannya dia bersalah atau gimana, balik lagi terserah gitu. Dia harusnya diobatin, harusnya kan dibawa ke lapasnya Cipinang. Karena lapas Cipinang yang narkotika itu kan memang khusus orang narkotika. Sebagai bentuk kesetiaan dan kecintaannya pada Amar Zoni, Camilla sudah menyiapkan barang-barang pribadi yang diperlukan Amar selama menghuni Lapas Nusa Kambangan. Iya, ini barang-barang Bang Amar semuanya, karena waktu itu dia minta titipin ke aku dari kakak angkatnya dia gitu. Ya doanya cepet sehat, terus semangat, jangan sampai goyah lah mental, psikisnya harus benar-benar. Ya di sini banyak yang support banget kan, fans-fansnya juga Masya Allah banget. Sementara di lain peristiwa, usai ditangkap karena terbukti penyalahgunaan narkoba jenis ganja dan ekstasi oleh Sat Narkoba Polres Jakarta Barat, musisi yang juga YouTuber Onadio Leonardo akhirnya dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta untuk menjalani asesmen setelah keluarga mengajukan permohonan rehabilitasi. Siang kemarin Onat dibawa dari Polres Jakarta Barat menuju kantor BNNP DKI Jakarta. Tampak orang tua Onat ikut menghantarkan putranya menjalani asesmen, namun sang ayah enggan memberikan keterangan. Om artinya sudah mengetahui Om, Onat menggunakan Om? Salah satu akan ada dari gua. Untuk kegiatan hari ini adalah melaksanakan asesmen. Berbeda dengan Onat, Debbie sang kakak memberikan sedikit statement mengenai upaya rehabilitasi sang adik. Menurutnya Onat adalah korban penyalahgunaan narkoba. Asesmennya Onat sudah diterima, kita minta doanya supaya Onat bisa direhab dengan baik. Ya, Onat adalah korban penyalahgunaan narkoba.
Setelah mengajukan keputusan untuk direhabilitasi, di mana tempatnya nanti kita menyusul, kita koordinasi. Mas Onat itu adalah korban, kita adalah korban. Lantas bagaimana pula kondisi baby Priscilia, istri Onat? Baik-baik aja bersama anak-anaknya. Onat mengaku menyesal atas perilakunya yang kembali tergoda pada zat adiktif. Padahal di berbagai podcast, jawat konten Dai Kondang Habib Jafar Al-Hadar ini seringkali menegaskan jika dirinya tak ingin kembali terperosok ke dalam lubang hitam narkoba lantaran memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Ia mengaku kerap tergoda pada tabiat buruk masa lalunya itu, bahkan takut jika terciduk pihak kepolisian. Karena gue bertanggung jawab. Pertama gue takut ketangkep, kedua gue punya tanggungan istri dan anak, ketiga gue punya keluarga. Gue menemukan kasihan nih bokap nyokap gue kalau gue ketangkep. Lu stres, semua hidup di dunia ini ada aja stres gitu loh, ada. Tapi kita nggak bisa kasihanin orang dengan membenarkan. Tak puas dengan vonis hakim yang menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, Nikita Mirzani lewat kuasa hukumnya akhirnya mengajukan banding atas putusan majelis hakim pekan lalu. Lantas akankah upaya perlawanan hukum yang dilakukan artis kontroversial itu akan membebaskan Niki dari jerat vonis hakim atau justru menambah berat hukuman yang akan ia terima? Kalau banding pasti ya. Ada poin-poin terkait bukti-bukti dan saksi-saksi dari kita yang tidak dijadikan pertimbangan. Sementara itu, Reza Gladys melalui kuasa hukumnya angkat bicara terkait banding yang dilakukan Nikita Mirzani. Itu bagi dia belum berkemanfaatan, belum berkeadilan, dan belum berkepastian hukum. Mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum banding. Ya kita 100% yakin kita tidak bersalah, seperti itu. Tetap kita pada keyakinan kita, makanya kita tetap akan mengajukan upaya banding. Benarkah Niki gercep ajukan banding dan akan berjuang sampai akhir usai mendengar ancaman dari pihak Reza Gladys yang juga akan menyeret sahabatnya Oki Pratama yang diduga pihak Reza sebagai otak kasus pemerasan yang menyeret Niki. Namun sebelum dilaporkan Reza, Oki Pratama sudah lebih dulu lapor polisi usai dirinya menjadi korban teror melalui belasan karangan bunga yang berisi pesan-pesan bernada pencemaran nama baik, penghinaan, hingga fitnah. Terkait upaya teror yang dilakukan oleh sekelompok orang di kediaman klien saya, Dr. O. Para terduga ini dibiayai suami istri, inisialnya bisa saya langsung sampaikan, HP alias AS dan IW. Ya sudah-sudahilah begini, kalau dia kasihan sama anaknya dia harus berpikir. Berharap juga terpidana ini menjadikan ini pelajaran, banyak belajar. Ya amplop pemirsa, ini ternyata ya di tengah perjuangan seorang Nikita Mirzani mengajukan banding terkait kasus pemerasan Reza Gladys, sahabatnya seorang dokter bernama Dr. Oki malah kena teror belasan karangan bunga yang isinya adalah fitness alias fitnah nih. Niat banget ya pemirsa ya, tapi ini oke juga nih soalnya Dr. Oki langsung gercep gitu buat laporan ke kepolisian. Jadi kayaknya mohon maaf ya, Reza Gladys kalah start nih karena konon kabarnya Reza tuh juga mau laporin Oki terkait kasus pemerasan. Anyway, by the way, Baswe, di luar itu sih kita berdoa semoga lah ya. Ini kan sudah mau tahun baru nih, cepat-cepat damainya dan masalah juga cepat kelar. Amin. Selanjutnya ada kabar update dari Bedu, Andre Taulani dan juga Desta. Ada apa sih dengan mereka nih? Selengkapnya after the break. Tetap bersama kami di obrolan seputar selebriti. Setelah gugat cerai, komedian Bedu mengejutkan lantaran rumah tangganya adem ayem. Kemarin Bedu dan Irma Kartika resmi cerai secara first take di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Menyatakan bahwa permohonan cerai talaknya klien kami Bedu itu
diterima dengan prostek. Majelis mengabulkan gugat cerai pemilik nama lengkap Harap Dutohar ini secara ikon setelah termohon 2 kali tidak hadir dalam panggilan resmi pengadilan. Selanjutnya dipastikan Bedu akan hadir untuk bacakan ikrar talak. Yang pasti yang wajib hadir adalah klien kami ya, yang pemohon itu wajib hadir untuk pembacaan ikrar talak. Sebelumnya, Bedu telah meyakinkan bahwa gugatannya berdasarkan kesepakatan bersama dan damai. Terbukti tak ada drama yang membuat proses cerainya berjalan alot seperti perceraian kalangan selebriti pada umumnya. Semua keterangan tergugat maupun penggugat serta saksi yang dihadirkan cukup menguatkan bahwa perpisahan Bedu dan Irma jadi jalan terbaik bagi keduanya. Proses ini berjalan dengan baik, berjalan dengan damai, tidak ada yang terluka, tidak ada yang tersakiti karena kita sama-sama sepakat dari awal kan ya untuk selesai dengan baik. Semoga ini proses ini dipermudah dan terlancar untuk kebaikan kita masing-masing. Sementara itu soal nafkah, hak asuh anak hingga pembagian harta gono gini sama sekali tidak masuk dalam gugatan. Ini artinya 3 poin tersebut sudah disepakati Bedu dan Irma sebelum gugatannya masuk ke pengadilan. Dan sesuai janji Bedu, meski resmi sandang status duda, ia tetap bertanggung jawab penuh untuk nafkah anak-anaknya dan akan terus berkomunikasi dengan Irma perihal anak-anak. Ya memang masih ngasih bulanan anak-anak sekolah, bayar listrik, cicilan rumah, cicilan mobil, itu masih saya jalankan. Nah, alhamdulillah, tapi yang penting saya tetap melihat anak-anak saya bahagia, anak saya seperti tidak kehilangan orang tuanya lah gitu. Semuanya diberikan kepada istri untuk anaknya. Jadi semua harta, rumah, cirende, mobil, dan lain-lain. Terjawab sudah rasa penasaran netizen soal hubungan Andre Taulani dan Desta pasca viral Andre ngevlog bareng Natasha Rizky, mantan istri Desta. Keduanya kini diketahui masih berhubungan baik, bahkan tengah touring bareng geng motor diprediksi di New Zealand. Tapi masih ada desas-desus yang katanya touring kali ini terasa canggung bagi keduanya. Benarkah demikian? Banyak yang bilang hubunganku dengan Andre tidak baik karena video-video yang beredar yang sedang rame, ini Andre. Itu hoax. Bukan masalah, ya ini bukan masalah hoax atau tidak, tapi hubungan kita tetap terjaga. Oh iya ya. dong, harus. Yang pasti kalau Andre mau bantu Caca, aku sangat happy sekali. Iya, gue ikhlas. Gue anggap Caca tuh sebagai adikku sendiri. Betul itu, jadi jangan salah sangka lah. Pastikan hubungannya tetap baik, tetap saja gaya Andre versus Desta sama-sama bikin penasaran lagi. Gimana nggak penasaran ngevlognya sudah selesai, klarifikasi juga sudah, kok masing-masing malah ngaku WhatsAppan bahkan teleponan dengan mantan istri teman sendiri. WhatsApp gue tadi di mantan lu juga. Tapi benarkah Andre masih berusaha dapat izin Desta untuk bisnis bareng Aca? Inikah yang sempat bikin Desta masih baper? Gue tuh pengen bantuin Natasha Rizky usaha kafenya. Ya. Boleh nggak kira-kira gue izin dulu nih? Oke, kita belum tahu jawaban seperti apa. Hanya dia yang tahu. Akhirnya ya pemirsa, Desta klarifikasi juga perihal pertemanannya dengan Pak Andre nih. Yang pasti itu Pak Andre itu kayak apa ya? Yang kemarin kan sempat agak rame itu gara-gara doi bikin konten barengan sama Aca gitu. Yang pasti sekarang mereka tuh masih baik-baik aja. Dan gak ada tuh yang namanya cemburu buta atau belum move on. Bahkan mereka lagi liburan bareng sekarang kan ya. Tapi lucunya ternyata kakak Desta tuh ngaku kalau Mbak Erin sempat curcol juga sama doi. Jadi ini ceritanya satu sama gitu kayak main bola ya kan. Aduh emang ada-ada aja nih dua bestie ya. Sehat-sehat selalu buat kalian semua pokoknya. Dan semoga Pak Aji juga cepet move on ya dan dapat yang baru ya. Oke deh pemirsa, gimana? Udah cukup vitamin G-nya alias gosipnya? Kalau belum cukup kita ketemu lagi besok ya. Jangan lupa saksikan obrolan seputar selebriti dari Senin sampai dengan Jumat jam 7:30 pagi. Saatnya sekarang aku Robi Purba pamit and have a nice day. Dadah!